Halo, kembali lagi bersama saya Afif Lutfi dan di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pengertian coaching. Seperti apa sih sebetulnya definisi dari coaching itu sendiri? Karena dari berbagai uh, tren yang berkembang di Indonesia ini banyak sekali mazhab-mazhab atau aliran-aliran coaching yang dipraktikkan. Nah, sepertinya agak membingungkan kalau kita tidak bisa mendefinisikannya secara tepat. Seperti apa persisnya coaching itu sendiri? Mari kita simak di video pembelajaran kali ini. Nah, untuk memahami tentang pengertian coaching, khususnya fasilitatif coaching, kita saksikan dulu video berikut. Hey, can you help me? Hey, how can I help you? I need to cross over. You want to cross over the stream? What have you tried so far? I tried to swim. I saw a fish doing that once. You tried being a fish? What else? I tried to jump high. I saw a bird flying over the stream. You tried being a bird? What else? I saw a beaver once building a dike and thought that might work. You tried being a beaver? Would you mind getting into the stream? What can you see? I don't know. Water? And my reflection. Excellent. And what do you see in that reflection? Is that a fish? No, it isn't. Is it a bird? No. Is it a beaver? It's not a beaver. So what is it? It's a fox. So you are a fox trying to act like others. The others do easily what I want to do. So a fox can't do it. No! There must be a way. Can you see a solution here? Indeed I can. Then tell me! Be a fox, my friend. I am a fox. Then act like one. What would a fox do? I don't know. Foxes don't have a skill for crossing over streams. And what are your skills? Foxes are smart, observe and adapt. Ha! Great. So, now, show me how you apply them. Wait! Look! The stream is decreasing! So what? If I wait 2 hours... I made it! Oh, thank you! You are a fox. Well done, my friend. Oke, baik. Rekan-rekan semua tadi sudah menyaksikan video tentang animasi ya yang menggambarkan tentang jalannya coaching itu seperti apa sih? Kalau kita coba ulas sedikit lagi, yang jadi coachnya itu kan tadi si burung hantu ya. Coachinya itu si rubah tadi yang mau nyebrang sungai. Kita bisa lihat jenis model fasilitatif coaching yang dilakukan oleh si burung hantu tadi, dia nggak ngasih solusi. Meskipun dia tahu, dia bilang kan, indeed, I can. Saya tahu, tentu saja saya bisa ngasih solusinya saat itu. Tapi dia nggak ngasih langsung. Kenapa? Karena dia pengen si rubah ini berpikir, dia yakin dia itu bisa. Cuma memang belum ketemu aja. Hanya perlu distimuli dengan pertanyaan-pertanyaan khusus agar, dan itu berhasil. Setelah dia berpikir keras, Koci itu jadi lebih mandiri ya dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nggak melulu harus disuapi mulu. Ya, nah ini indahnya fasilitatif coaching itu seperti itu. Sesuai dengan quote dari Lao Tzu. Apa katanya? Di dalam dirimu, kau memiliki jawaban, kau tahu siapa dirimu, kau tahu apa yang kau inginkan, dan kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jadi fasilitatif coaching memandang dirinya itu sebetulnya resourceful, ya,
penuh sumber daya, semua punya bekal untuk sukses, punya bekal untuk berhasil. Hanya saja perlu distimuli dulu supaya insight itu muncul, gitu ya. Oke, jadi apa itu coaching? Kalau kita lihat dari perspektif fasilitatif ya, di sini berarti coaching adalah seni memfasilitasi perubahan, pembelajaran, pertumbuhan, dan kinerja seseorang melalui percakapan di mana coach lebih banyak mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur daripada arahan atau nasihat. Jadi lebih banyak bertanya daripada mengarahkan. Ya, contoh misalnya, kalau ada situasi konflik dengan pelanggan, yang namanya direktif atau lebih banyak tadi mengarahkan, nasihat, itu akan bunyinya seperti ini. Pelanggan selalu benar, kamu harus minta maaf sama pelanggan dan mulai pendekatan lagi. Gak bisa gitu dong, nanti gimana bisnis kita? Ayo, yuk segera telepon, misalnya. Direct tuh. Tapi kalau non-direktif beda. Dia akan bertanya untuk menstimuli pemikiran dari coachingnya agar idenya itu keluar sendiri. Contoh misalnya. Kira-kira apa yang mungkin bisa kamu lakukan agar situasi ini membaik bagi Anda maupun bagi pelanggan? Nah, kelihatan ya bedanya ya. Jadi yang satu ngedirect langsung ngarahin solusinya apa itu dari atasannya. Katakanlah misalnya dari coachnya. Jadi langsung gitu. Ngasih tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan yang tadi non direktif dia tanya supaya coachnya berpikir ide-ide apa ya yang menurut dia ini adalah cara terbaik untuk bisa menyelesaikan konflik dengan customer. Dan seorang coach harus apresiasi itu. Gitu ya. Kita bisa lihat ini adalah model dari fasilitatif coaching dengan cara bertanya seperti ini. Nah, kemudian dari situ kita akan melakukan coaching ini di tempat kerja masing-masing ya, di tempat teman-teman rekan-rekan semua, gimana, kapan saya harus melakukannya? Makanya biasanya mulai itu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita udah bahas tentang what-nya ya, apa pengertiannya. Where, when-nya gimana nih? Nah, jadi biasanya yang sering dipraktikkan ya, keumumannya biasanya seperti ini. Kita ketika mau melakukan coaching dengan seseorang atau dengan coachee, yang pertama kita cek dulu, apakah memang orang ini bisa kita coach atau enggak, karena ada coachability di situ. Ada orang-orang yang enggak coachable, alias enggak bisa di coaching, susah. Contohnya kayak gimana? Misalnya, orang yang belum punya basic knowledge dan skill-nya. Itu kalau kita coaching sampai dia, oke, saya mau, ya, nampaknya saya bisa. Terus gimana ngerjainnya kalau dia belum punya knowledge dan skill-nya? Makanya KSA tadi, knowledge, skill, motif atau attitude tadi, itu diberesin dulu sama training. Baru coaching. Gitu ya. Dan termasuk yang kedua ini, biasanya ada orang-orang yang apatis, masa bodoh, bodoh amat lah dengan kondisi bisnisnya, kondisi timnya, kondisi masalah yang ada di pekerjaannya. Orang yang lepas, gak mau tanggung jawab, susah itu di coaching. Yang ada malah resisten terus. Mungkin dia ada masalah-masalah yang masih belum beres dalam dirinya yang perlu diselesaikan. Masalah-masalah terkait emosi yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Bisa dengan seseorang atau dalam sebuah peristiwa misalnya. Maka itu bukan ranahnya coaching. Bisa jadi dia harus konseling dulu. Diberesin dulu dalamnya gitu ya. Baru sudah mulai lebih positif, dia bisa maju ke depan, tetap melangkah ke depan, kita lebih enak tuh untuk nge-coaching dia. Jadi perhatikan coachability-nya. Makanya butuh banyak skill ya, leader itu bukan
expert di bidangnya aja, cuma bisa ngajarinnya juga, ya bisa memancing kreativitas dari bawahannya tadi. Tuh. Kemudian yang kedua, umumnya dilakukan misalnya dalam kontrak coaching ya, dalam 6 sampai 12 bulan misalnya ya, dengan 2 minggu sekali frekuensinya misalnya. Itu bisa juga dilakukan berkala seperti itu. Ya, untuk fasilitatif coaching. Di tempat yang kondusif, jauh dari distraksi. Kenapa? Agar coaching-nya bisa fokus. Coach-nya juga supaya fokus sebetulnya. Jadi biasanya dari awal itu kita sudah bersepakat ya, maksudnya untuk hal-hal yang gadget apa kita jauhin dulu ya. Laptop yang menyala atau PC yang menyala kita jauhin dulu supaya nggak terdistraksi. Coaching nggak di kafe karena udah pasti banyak distraksi. Ya orang-orang yang lewat, ya harumnya kopi, aduh jadi haus gitu ya. Terus tiba-tiba lirik sana, lirik sini, perhatiannya terpecah, lihat menu dan lain sebagainya. Itu malah jadi distraksi. Nah, makanya perlu tempat-tempat yang bisa fokus. Tuh ya, jadi ini mudah-mudahan menjawab tentang kapan dan di mana coaching bisa kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalau begitu saya sebagai seorang coach yang ingin belajar coach sekarang, kompetensi apa sih yang perlu saya kuasai ya, yang atau yang saya perlukan untuk bisa melakukan praktik coaching? Kita akan belajar di video berikutnya.